Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman. Adik-adik mahasiswa kalian, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan pengantar pada mata kuliah Budidaya Tanaman. Pertanian merupakan penerapan akal dan karya manusia melalui pengendalian proses produksi biologis tumbuh-tumbuhan dan hewan sehingga lebih bermanfaat bagi manusia. Teknologi budidaya tanaman pada konteks pertanian bisa kita identikan sebagai agronomi yang berasal dari kata agros, itu proses produksi, dan nomos, pengelolaan. Sehingga agronomi merupakan ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman dan lingkungannya untuk memperoleh hasil atau produksi yang maksimum. Jadi teknologi budidaya tanaman merupakan segala usaha untuk memodifikasi lingkungan tumbuh sehingga cocok bagi pertumbuhan tanaman pertanian sehingga dicapai hasil maksimum serta berkelanjutan. Modifikasi lingkungan didasarkan pada faktor yang menjadi pembatas. Di antaranya, keadaan pencahayaan, kelembapan udara, dan curah hujan, kelembapan tanah. Kesuburan tanah yang meliputi kesuburan fisik, kimia, dan biologi. Keadaan suhu, itu tanah dan udara. Sementara tahapan budidaya tanaman meliputi persiapan lahan atau media tanam, persiapan bahan tanam, penanaman, pemupukan, pengairan, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, panen dan pasca panen. Dalam rantai faktor produksi, faktor-faktor yang masuk dalam proses budidaya tanaman meliputi tanah, iklim, varietas unggul atau benih unggul, kemudian pupuk dan agrokimia lainnya. Setelah melalui proses produksi dengan memanfaatkan teknik budidaya tanaman, sampai pada tahapan panen dan pasca panen, kemudian akan menghasilkan produk pertanian primer. Sumber daya pertanian terdiri dari sumber daya alam dan lingkungan, yaitu tanah atau lahan, air, flora dan fauna, sinar matahari, iklim, dan sebagainya. Yang kedua, modal atau kapital, manusia, teknologi, dan manajemen. Secara umum, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sumber daya yang dapat diperbarui, renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable. Secara umum, sumber daya alam dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sumber daya alam dibagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sebagai contoh tanah, air, bibit, pupuk organik, dan sebagainya. Dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sebagai contoh sumber daya mineral, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan sebagainya. Sumber daya pertanian bisa merupakan input faktor-faktor produksi dalam proses produksi pertanian. Proses produksi pertanian adalah proses yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi pertanian, input, untuk menghasilkan produksi pertanian, output. Fungsi produksi dalam teori produksi menggambarkan hubungan teknis yang merubah input, sumber daya, menjadi output atau komoditas. Input secara garis besar dapat dikelompokkan dalam lahan,
tenaga kerja, dan modal. Sementara produksi juga dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan karakteristik sosial petani. Sehingga apabila ditulis dalam sebuah fungsi matematika, maka produksi G merupakan fungsi dari lahan, tenaga kerja, modal, lingkungan, teknologi, dan karakteristik sosial petani, atau bisa dituliskan sebagai G sama dengan F dalam kurung A, L, C, E, T, dan S. Secara skematis, proses produksi pertanian dapat digambarkan sebagai input, sarana produksi. Melalui proses produksi akan menghasilkan output, yaitu yang merupakan hasil produksi pertanian. Dalam proses produksi pertanian, input yang terdiri atas lahan, tenaga kerja, modal, lingkungan, teknologi, manajemen, karakteristik sosial petani, setelah melalui proses produksi pertanian akan menghasilkan output yang berupa hasil produksi tanaman. Sekian adik-adik semuanya video pembelajaran pendek kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.